Masa tua, masa di mana kita sudah tidak bisa produktif lagi untuk bekerja seperti masa yang masih berumur muda. Masa tua di mana kita hanya tinggal mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan kenikmatan hidup seperti yang dilakukan Bapak ini, di mana masa tuanya sudah dia tidak bekerja lagi di perusahaan atau di instansi pemerintah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan walaupun sudah tua atau pensiun, masih banyak bisa dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih bermanfaat seperti beternak, bercocok tanam, bertanam kayu, dan lain sebagainya. Saya, Ponirita Siahaan, dengan NIM 2302190020, saya akan memberikan penjelasan mengenai dana masa tua atau dana pensiun. Ikuti vlog saya berikutnya. Dah. Salam sehat buat kita semua. Saya ingin sedikit bercerita atau membagikan pemahaman mengenai dana pensiun. Dana pensiun, dana identik dengan berarti ada nilai rupiah. Sedangkan pensiun identik dia dengan masa di mana seseorang sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya dengan secara maksimal, dalam arti sudah memasuki masa tidak produktivitas lagi. Pensiun artinya bahwa selama dia masih muda, dia dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Kemudian, fungsi dana pensiun. Kemudian, yang selanjutnya, fungsi dari dana pensiun. Agar dapat kita mempersiapkan diri hari tua dengan baik, alangkah baiknya fungsi. Oke, rekan sekalian, saya mencoba untuk memaparkan tentang fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun itu ada dibagi beberapa pengertian, yaitu pertama ada fungsi bagi perusahaan. Artinya dari perusahaan itu memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Kemudian menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Kemudian meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. Selanjutnya, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Di sini diterangkan bahwa apabila perusahaan itu mempersiapkan atau membuat program dana pensiun untuk karyawannya, dengan demikian para karyawan yang bekerja itu tentu dia akan bekerja lebih sungguh-sungguh, sebab perusahaan juga sudah memikirkan bagaimana nanti di hari tua dari karyawan tadi, artinya dia tidak lagi produktif, tapi mereka kehidupannya bisa akan terjamin. Nah, di pemahaman yang lain, apabila perusahaan itu menyediakan atau memikirkan dana pensiun bagi karyawannya,
tentu perusahaan itu pun akan lebih, katakan, dianggap perusahaan yang sudah lebih maju. Nah, kemudian fungsi dari dana pensiun bagi karyawan. Fungsi dana pensiun bagi karyawan itu yaitu hari tua umumnya kan sulit untuk melanjutkan pekerjaan dan meraih pendapatan. Jadi dengan adanya dana pensiun tadi bisa tergantikan bahwa di hari tuanya itu uang yang sudah dikumpulkan sejak lama tentunya bisa dipergunakannya untuk kebutuhan hidupnya. Tentu dia merasa juga ada rasa aman, terjaga. Artinya setelah dia sudah tidak produktif lagi, tentu kehidupan masa depan di hari tuanya tentu akan lebih baik. Di antaranya misalnya jika dia memiliki anak yang masih kecil, di saat misalnya dia itu sudah memasuki masa pensiun atau masa tidak produktif lagi, dengan adanya dana pensiun tadi tentu akan bisa membantu untuk kelangsungan hidup, kelangsungan pendidikan, dan kesejahteraan dari keluarganya. Kemudian ada lagi fungsi dari penyelenggara program. Artinya penyelenggara program dari, katakanlah dari dana pensiun tadi, dia memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan. Sebab iuran dana di hari tua dapat digolongkan ke dalam kategori investasi. Jadi artinya dana pensiun dari karyawan atau dari para pekerja yang setiap bulannya diambil atau dipotong dari penghasilannya dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan golongannya, dikumpulkan. Tentu dana yang terkumpul ini boleh atau dapat digunakan oleh lembaga untuk mengelola dana tadi, yaitulah tadi seperti dibilang menjadi dana investasi. Tentu dengan dana yang tadi, dana pensiun yang terkumpul tadi, tidak hanya diam pada satu lembaga keuangan, tapi boleh dilakukan atau boleh digunakan untuk melakukan investasi atau menjadi modal dari usaha atau kegiatan-kegiatan besar untuk segala, katakanlah untuk perekonomian. Kemudian seperti tadi juga, dana pensiunan tadi mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua, yaitulah tadi dana pensiun. Tentu juga bisa untuk dipergunakan atau menjamin kelangsungan hidup, kesejahteraan para pekerja, di mana pada saat dia sudah tidak produktif lagi. Terus kemudian juga sebagai bakti sosial kepada peserta iuran tersebut. Selanjutnya ada yang namanya produk dari dana pensiun. Produk dana pensiun di Indonesia biasanya terbagi menjadi dua program, yaitu ada satu program pensiun manfaat pasti atau disingkat dengan PPMP. Besaran manfaat dari program ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Jadi seperti yang tadi saya terangkan tadi, dana pensiun itu diambil dari berapa persen, ada mungkin ada ketentuan-ketentuannya, berapa persen dari jumlah gaji yang dia terima. Itu langsung dipotong, dialokasikan menjadi dana pensiun. Kemudian program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Ya, seperti saya tadi katakan bahwa dari penghasilan karyawan itu yang diambil
yang dialokasikan, dipersiapkan untuk dana pensiun. Kemudian ada yang kedua, yaitu program pensiun iuran pasti atau disingkat dengan PPIP, program pensiun iuran pasti. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Secara umum ditentukan oleh money purchase plan saving plan serta profit sharingnya. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan jenis dari dana pensiun. Jenis dana pensiun ini ada 3. Di antaranya yaitu ada jenis dari pemberi kerja. Jenis yang pertama ini adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan penyelenggara program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Kemudian ada lagi disebutkan dengan lembaga asuransi kesehatan. Jenis berikut ini adalah dana yang diselenggarakan oleh asuransi jiwa atau perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja. Ini mungkin boleh semacam jam sostek tenaga kerja. Jadi jam sostek tenaga kerja itu adalah dana di luar dari dana pensiun. Jadi apabila pekerja tadi mungkin masih masa produktif, dia mengalami ada katakanlah sakit atau ada kecelakaan kerja, jadi dari lembaga atau asuransi kesehatan tadi sudah bisa mengcover itu di luar dari uang atau katakan dana pensiun. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan lembaga keuangan. Jenis yang terakhir dana yang disebut oleh lembaga keuangan seperti bank. Sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan kepada pemberi kerja. Artinya pemberi kerja berarti perusahaan, serta besarannya berdasarkan pada keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya, dana pensiun ini merupakan hak pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang tadi saya telah terangkan bahwa waktu pekerjaan dengan besarannya gajinya itu sudah merupakan satu patokan untuk mengalokasikan atau mengambil untuk dana pensiun. Jadi ya, memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Tujuan dana pensiun sebagai bentuk penghargaan kepada para karyawan yang telah memberikan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu. Memberikan dana pensiun, memberikan dana simpanan yang dapat digunakan saat masa pensiun. Sehingga nantinya karyawan yang dimaksud dapat menikmati hasil kerja pada masa tua setelah bekerja bertahun-tahun lamanya. Menjadi sebuah bentuk penghargaan dan kewajiban perusahaan untuk karyawan, salah satu upaya untuk menurunkan turnover karyawan. Menjadi salah satu motivasi bagi karyawan agar dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab.
meningkatkan image dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat dana pensiun bagi karyawan yaitu adanya jaminan masa tua di mana karyawan tersebut sudah tidak lagi bekerja karena batasan usia, sehingga ini dapat menjadi jaminan yang baik di masa depan. Kemudian masa tua serta meningkatkan motivasi dalam kerja karena adanya tujuan yang harus diraih. Manfaat dapat pensiun mendapatkan pensiunan bagi lembaga pengelola menjadi sebuah kegiatan yang berguna untuk mengelola serta memperoleh keuntungan dari berbagai kegiatan investasi yang dilakukan. Jadi seperti tadi yang saya juga terangkan bahwa dana pensiun itu bersumber dari pendapatan karyawan yang disisihkan untuk disimpan untuk masa tuanya. Kemudian dana itu tadi dapat dikelola untuk bisa juga menghasilkan. Jadi artinya dana itu tidak tidur, tapi boleh dikelola sehingga boleh juga menjadi katakan jadi modal investasi dan bisa juga menghasilkan, mendapat penghasilan. Kemudian dana pensiun ini ada juga dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 bahwa tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, kehadiran undang-undang dana pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggara program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-undang ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat. Undang-undang dana pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan penyelenggara program pensiun. Program pensiun itu ada mengandung ajas-ajas pokok. Di antaranya di sini saya mengambil dari bahan perkuliahan, bahan ajar dari Ibu Dr. Diana RW Napitupulu SH MH MKN MSc. Ini bahan ajar ini beliau yang menyusun, yang juga kami gunakan sebagai bahan ajar atau pembelajaran kami pada perkuliahan dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank. Kami dari mahasiswa dari program Pasca Sarjana Universitas UKI. Beliau memaparkan di sini bahwa ajas-ajas pokok dalam penyelenggara program pensiun yaitu ada 5 ajas. Pertama itu ada ajas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Beliau di sini menerangkan bahwa ajas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui ajas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Kemudian ada yang kedua yaitu ajas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Ajas ini penyelenggaraan program pensiun
baik bagi karyawan maupun pemberi kerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri hingga cukup untuk memenuhi pembayaran para pesertanya. Selanjutnya, ajas pembinaan dan pengawasan. Ajas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana. Pemupukan dana yaitu yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Selanjutnya yang ketiga yaitu ajas penundaan manfaat. Penghimpun dana dalam penyelenggara program pensiun yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Selanjutnya itu ajas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Ajas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Tiga. Demikianlah yang bisa saya terangkan atau saya paparkan mengenai dana pensiun. Pekerjaan ini atau tugas ini adalah tugas sebagai pengganti dari UTS yang diberikan oleh Ibu Dr. Diana dalam pelajaran Hukum Perbankan dan Industri Keuangan non-bank. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga boleh bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Thank you.